warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, meskipun dalam masa pandemi seperti ini, semoga kita masih diberikan semangat dalam belajar. Nah, tahu nggak kalau kita akan belajar apa hari ini? Baik, kita hari ini akan belajar tentang sistem pertidaksamaan dua variabel linear. Apa itu sistem pertidaksamaan dua variabel linear? Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel linear. Adik-adik dulu pastinya sudah pernah mempelajari tentang persamaan dua variabel atau sistem persamaan dua variabel di SMP, di jenjang SMP kan? Nah, untuk yang di jenjang SMA kali ini yang akan kita pelajari adalah pertidaksamaan dua variabel. Bedanya, kalau yang sudah kita pelajari itu adalah persamaan, sekarang ini yang kita pelajari adalah pertidaksamaan. Lalu sebenarnya apa itu pertidaksamaan linear dua variabel? Pertidaksamaan linear dua variabel itu merupakan suatu kalimat yang terbuka matematika yang di dalamnya memuat dua variabel. Kalau sudah memuat lebih dari dua variabel, misalnya 3 variabel, 4 variabel, atau mungkin hanya cuma satu variabel, itu namanya bukan persamaan dua variabel. Nah, karena yang kita bicarakan pertidaksamaan linear dua variabel, kita pasti akan menggunakan beberapa macam bentuk-bentuk seperti berikut ini. Ya. Nah, yang pertama yang bisa kalian lihat adalah AX plus BY lebih dari C. Lalu selanjutnya AX plus BY kurang dari C. Selanjutnya AX plus BY lebih dari atau sama dengan C. Yang selanjutnya AX plus BY kurang dari atau sama dengan C. Yang ini adalah contoh dari pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, dari sini bingung atau enggak? Bisa dilanjutkan kan? Pasti bisa kan ya? Lalu contoh yang lebih umum kita punya berikut ini adalah contoh dari kalimat matematikanya. Yang tadi kan kita pertidaksamaan linear dua variabel yang telah kita pelajari, yaitu menggunakan tanda-tanda yang tidak sama dengan. Contohnya yang tidak sama dengan itu ada lebih dari, ada kurang dari, ada lebih dari atau sama dengan, dan juga kurang dari atau sama dengan. Paham ya adik-adik? Nah, berikut ini adalah contoh kalimat matematikanya. Yang pertama, 2x plus y lebih dari 6. Persamaan ini mempunyai dua variabel x dan y dan memiliki tanda pertidaksamaan yaitu lebih dari. Yang kedua, 4x sub 1 dikurangi x sub 2 kurang dari 9. Ini merupakan pertidaksamaan linear dua variabel dengan variabelnya x sub 1 dan x sub 2 dengan menggunakan tanda pertidaksamaan kurang dari. Selanjutnya kita punya 2p plus 5hi lebih dari atau sama dengan 3. Pertidaksamaan ini memiliki dua variabel p dan hi dan menggunakan tanda pertidaksamaan lebih dari atau sama dengan. Selanjutnya yang terakhir ada contoh 2s dikurangi 2t kurang dari atau sama dengan 4. Nah, ini menggunakan variabel s dan t dan juga tanda pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan. Contoh-contoh yang telah dipaparkan ini adalah bentuk dari pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, lalu apa hubungannya dengan pertidaksamaan linear dua variabel dengan sistem? Ada yang tahu? Tentunya kalau ada kata sistem, itu namanya kita memiliki beberapa pertidaksamaan linear dua variabel yang lebih dari satu yang akan diselesaikan dengan menggunakan sebuah cara. Itu adalah sistem. Jadi, sistem pertidaksamaan linear dua variabel adalah kumpulan-kumpulan dari pertidaksamaan linear dua variabel itu sendiri. Selanjutnya, berbeda halnya dengan penyelesaian dari persamaan linear dua variabel yang berwujud himpunan pasangan titik-titik, atau apabila kita gambar grafiknya
itu merupakan sebuah garis yang lurus, dan juga hasil penyelesaiannya adalah perpotongan dari dua garis, yaitu sebuah titik, yakni ada satu himpunan penyelesaian. Lalu bagaimana dengan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini? Saksikan contoh berikut ini. Dalam penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel, berikut ini adalah contoh dari penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Bisa kalian lihat contohnya ada x plus 2y sama dengan 5 dan 2x sama dengan 3y. Dari persamaan-persamaan ini, kita akan mendapat hanya satu penyelesaian, itu yang namanya sistem persamaan linear dua variabel. Berikut ini adalah contoh grafiknya. Bisa kalian perhatikan kalau hasil penyelesaiannya adalah titik perpotongan antara dua garis atau dua persamaan, itu yang menghasilkan hanya satu penyelesaian saja. Lalu kalau kalian bertanya, seperti apa penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel? Tentunya berbeda ya. Baiklah, akan saya berikan contoh untuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Berikut ini ada x plus 2y kurang dari 5 dan 2x lebih dari 3y. Yang pertama kita lakukan yaitu menggambar garisnya. Nah, setelah kita menggambar garisnya, karena tandanya kurang dari dan juga lebih dari, maka garisnya putus-putus, yang artinya ada sebagian yang merupakan bukan dari daerah penyelesaian itu. Maka jika kita arsir bagian daerah penyelesaiannya, daerah yang memiliki atau daerah yang terarsir dua kali, nah dikarenakan ada dua pertidaksamaan, maka itu adalah daerah penyelesaian. Nah, apakah sudah paham adik-adik? Jadi intinya atau perbedaannya, untuk yang sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV, kita hanya mempunyai satu penyelesaian. Itu kalau punya penyelesaian, dengan syarat bahwa garisnya itu saling berpotongan. Nah, lalu untuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel, maka penyelesaiannya berupa daerah penyelesaian, yang artinya kita memiliki tak hingga banyaknya penyelesaian. Apakah bisa dipahami adik-adik? Lalu dalam praktiknya, penyelesaian pertidaksamaan linear bisa berwujud daerah yang diarsir atau sebaliknya, daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel yang merupakan daerah yang bersih. Ayo, sekarang kita akan mempelajari langkah penentuan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Langkah yang pertama, untuk menentukan daerah penyelesaiannya, kita bisa melakukan langkah-langkah seperti berikut ini. Yang pertama, ubahlah tanda ketidaksamaan dari pertidaksamaan menjadi sama dengan, sehingga kita akan memperoleh sistem persamaan linear dua variabel. Contohnya, kita memiliki sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Yang pertama, x plus 2y kurang dari 5 dan 2x lebih dari 3y. Karena aturannya kita harus mengubah tandanya menjadi sama dengan dahulu, maka menjadi x plus 2y sama dengan 5 dan 2x min 3y sama dengan 0. 2x min 3y sama dengan 0 itu ekuivalen dengan 2x sama dengan 3y. Langkah apa selanjutnya? Baiklah, mari kita lihat gambar dari grafik dengan cara menentukan titik potong sumbu x dan sumbu y dari persamaan. Caranya yaitu kita memakai dua titik sembarang yang dilewati oleh garis. Garis akan membagi dua bidang kartesius. Yang pertama, kita coba dulu untuk mencari dua titik pada persamaan x plus 2y sama dengan 5. Caranya, kita membuat tabel seperti ini. Lalu ketika x-nya sama dengan 0, y-nya berarti, nah kita tutupi bagian x-nya, maka 2y sama dengan 5. 2 kali berapa hasilnya 5? Maka y adalah 5 per 2. Selanjutnya, ketika y-nya sama dengan 0,
maka Y-nya ada berapa? Nah, X, maka X sama dengan 5. Baik, kita sudah temukan 2 titik dari persamaan X plus 2Y sama dengan 5. Selanjutnya, kita akan mencari 2 titik dari persamaan 2X min 3Y sama dengan 0. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita mengambil ketika X sama dengan 0. Ketika X sama dengan 0, maka Y-nya berapa? Min 3 kali berapa hasilnya 0. Ayo berapa? Nah, hasilnya 0. Karena min 3 kali 0 sama dengan 0. Jadi ketika X sama dengan 0, kita dapatkan Y sama dengan 0. Selanjutnya, kenapa kita tidak mengambil Y sama dengan 0? Dikarenakan nanti jika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 0. Oleh karena itu, kita akan mencari titik lain, yaitu ketika Y sama dengan 1, maka kita dapatkan 2X min 1 sama dengan 0. Kita selesaikan untuk yang X, maka kita peroleh X-nya adalah 3/2. Jadi, ketika Y sama dengan 1, kita dapatkan Y sama dengan 3/2. Nah, karena dari tiap persamaan kita sudah memiliki 2 titik, maka itu cukup untuk menggambar garis. Karena syarat dalam menggambar garis itu membutuhkan minimal 2 titik. Selanjutnya, plotkan pada bidang kartesius seperti ini. Lalu tarik garis lurus untuk yang A ke B, dan selanjutnya tarik garis lurus yang C ke D. Lalu kita perhatikan dari sistem pertidaksamaan linear 2 variabel yang kita punya. Karena kita memiliki tanda kurang dari atau lebih dari, ada yang kurang dari dan juga lebih dari, maka kita menggambar garisnya secara garis putus-putus. Nah, itu adalah salah satu aturan dalam menggambar grafik pertidaksamaan linear 2 variabel. Langkah selanjutnya, kita uji titik yang dilewati oleh garis. Caranya bagaimana? Nah, begini adik-adik, substitusikan titik X dan Y ke pertidaksamaan. Apabila menghasilkan pernyataan yang benar, maka kita arsir bagian itu. Sedangkan jika kita substitusikan nilai X dan nilai Y, maka hasilnya menghasilkan pernyataan yang salah, maka kita biarkan atau kita tidak arsir bagian itu. Yang kita arsir adalah bagian yang merupakan dimana tidak memuat titik uji. Nah, misalnya nih, ambil titik 0,2. Apakah boleh mengambil titik yang lain? Boleh-boleh saja. Nah, untuk yang ini kita ambil 0,2. Caranya, substitusikan ke pertidaksamaan ke 1. Kita mempunyai X plus 2Y kurang dari 5. Nah, substitusikan saja X sama dengan 0 dan Y sama dengan 2. Maka kita peroleh 0 ditambah 2 kali 2 sama kurang dari 5. Atau bila kita sederhanakan, maka 0 ditambah 4 hasilnya 4. 4 kurang dari 5. Apakah 4 kurang dari 5 itu pernyataan yang benar? Benar. Maka kita arsir daerah yang memuat titik uji tersebut. Selanjutnya, kita substitusikan pada pertidaksamaan kedua. Pertidaksamaan kedua kita punya 2X lebih dari 3Y, maka ketika X-nya 0 dan juga Y-nya sama dengan 2, kita punya 2 kali 0 lebih dari 3 kali 2. 2 kali 0 berapa? 0. 3 kali 2 hasilnya 6. Maka kita menghasilkan 0 lebih dari 6. Apakah pernyataan 0 lebih dari 6 itu benar? Salah. Maka arsir bagian yang tidak memuat titik 0,2. Lalu dari daerah yang diarsir tadi, kita lihat daerah mana yang diarsir 2 kali. Yang artinya ketika ada sebuah daerah yang diarsir 1 kali, lalu selanjutnya akan ditempa oleh arsiran daerah yang kedua, maka itu adalah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Mari kita lihat gambarnya. Baiklah, ini adalah penyelesaian atau daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Apakah paham adik-adik? Mudah kan? Nah, itulah kenapa matematika itu adalah pelajaran yang menyenangkan.
Apabila kita paham, pasti akan menyenangkan juga kan. Ada beberapa aturan-aturan dalam menggambar sistem pertidaksamaan dua variabel atau SPTDV. Nah, yang pertama, bila pertidaksamaannya menggunakan tanda kurang dari atau tanda lebih dari, maka garisnya putus-putus. Kenapa? Nah, sekarang coba sebutkan bilangan asli yang kurang dari 5. Apa saja itu? Nah, ada bilangan 1, 2, 3, dan 4. Apakah 5 yang termasuk? Apakah 5 termasuk? Tidak, dikarenakan pertanyaannya adalah bilangan asli yang kurang dari 5. Nah, itu artinya bilangan 5 tidak termasuk. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa tanda lebih dari, maka kita tidak menyertakan batas bawahnya. Sedangkan tanda yang kurang dari, maka kita tidak menyertakan batas atasnya. Nah, lalu bagaimana dengan pertidaksamaan yang menggunakan tanda lebih dari atau sama dengan dan kurang dari atau sama dengan? Nah, sekarang coba kalian pikir. Nah, sekarang coba sebutkan bilangan asli yang kurang dari atau sama dengan 5. Kurang dari atau sama dengan 5. Yang kurang dari kan ada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4. Nah, ada atau sama dengan, maka kita boleh menyertakan angka 5. Maka kita memiliki bilangan asli yang kurang dari atau sama dengan 5. Itu ada 5 angka, ada 5 bilangan. Dari sini adik-adik, kita bisa tahu bahwa tanda kurang dari atau lebih dari itu tidak menyertakan batas atas maupun batas bawahnya. Nah, sedangkan untuk yang tanda lebih dari atau sama dengan dan juga tanda kurang dari atau sama dengan itu menyertakan batas bawah dan juga batas atasnya. Apakah bisa dipahami dari sini? Bisa kan ya? Selanjutnya adalah hal yang penting yang harus kalian ketahui. Daerah penyelesaian harus memuat semua daerah pertidaksamaan. Bila ada satu saja daerah pertidaksamaan yang tak memuat daerah pertidaksamaan yang lain, maka tak ada daerah penyelesaian atau kita namakan null set. Selanjutnya, misal ada 3 pertidaksamaan dan hanya ada 2 daerah pertidaksamaan yang berhimpit, maka tak ada daerah penyelesaian. Dikarenakan karena ada 3 pertidaksamaan, seharusnya ada daerah yang terarsir 3 kali. Karena hanya daerah yang terarsir 2 kali, maka dia tidak memiliki daerah penyelesaian. Baiklah, coba kalian lihat. Nah, ini ada satu contoh. X kurang dari negatif 2, X lebih dari atau sama dengan 0, dan X lebih dari 1. Bisa kalian lihat bahwa X lebih dari atau sama dengan 0 dan juga X lebih dari 1 memiliki daerah yang diarsir 2 kali. Nah, sedangkan karena ada 3 pertidaksamaan, seharusnya ada satu daerah yang memiliki 3 kali arsiran. Karena di gambar ini tidak ada, maka ini adalah contoh sistem pertidaksamaan yang tidak memiliki daerah penyelesaian. Bagaimana adik-adik? Apakah bisa dipahami? Baik, cukup pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahami pelajarannya dan juga jangan putus semangat dalam belajar dan terus mengejar mimpi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.